Oke, aku di sini cuman mau berbagi pengalaman aja. Em, ya, berbagi pengalaman tentang kehidupan yang diajarkan mengapa jadi kaya, mengapa jadi miskin. Ya, aku cuman mau gimana aku tuh diajarkan untuk menjadi orang kaya. Ya, karena aku selalu dibilangin kalau aku menerima gaji itu adalah karyawan. Jadi aku berhutang. Oke, berhutang itu miskin, tapi aku untuk membayar orang, tapi bukan untuk apa yang digaji. Jadi em, aku nggak mau apa ya. Kalau dibilang bukan saya pemalas juga sih, tapi karena aku pengen tidak ingin menjadi budaknya uang. Jadi sebagai pengusaha ya aku cuma pengen jika aku tutup usaha baru saya akan mencoba perusahaan lain gitu. Saya tidak perlu gaji, saya akan bekerja. Ya, saya membutuhkan slip gaji juga. Pemerintah saya tidak menyukai gitu semua, pasti semua tidak suka gitu. Bukan soal bisnis, tapi pola pikir kalian dan seperangkat aturan yang berbeda dari pikiran kita. Jadi semua itu tergantung sama pemikiran kita dan gimana caranya untuk mengelola kehidupan. Bisnis kecil yang pernah saya sampaikan ke beberapa teman-teman saya itu dimana berawal dari hal kecil menjadi besar. Dan yang tergantung apa ya bisnis kecil kayak misalnya keripik gitu ya, keripik yang harga singkong dominan yang masih di bawah 5.000 sekilo tapi bisa jadi 10.000 dalam berapa kali ya kan, kali itu berawal dari hal kecil. Tapi setidaknya aku tidak menerima gaji. Kalau bisa kita berhutang untuk memberikan gaji kepada orang lain. Dari bunga yang 2% hingga 2,5% saya pernah berhutang. Jadi yang paling besar itu adalah 160 juta. Saya bagaimana cara menggunakan hutang. Lalu ketika kembali dengan saya belajar gimana cara mengolah uang dengan dari hutang. Berhutang itu buat saya tuh wajar, tapi jangan sampai diperbudak. Jangan juga dipermainkan sama oleh ya bunganya. Kalau bisa bunga yang kita dapatkan lebih besar dibanding bunga kita berhutang. Jadi semua orang kaya seperti dokter, pengacara atau yang lain gitu, mereka itu hanya ya makan gaji ya kan. Tapi aku bilang mereka tuh punya skill. Mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dibanding aku. Tapi ya entah kenapa lebih memilih untuk bekerja untuk orang lain. Jadi saya sering bayar pajak gitu. Karena kan saya kalau punya usaha kan harus punya bayar pajak ya. Tapi buat saya itu nggak buruk. Tapi ketika saya menghasilkan 1 juta gitu, paling nggak ya daripada tidak menghasilkan sama sekali ya kan. Bekerja untuk uang. Orang yang tidak bekerja demi uang, kita bekerja untuk menciptakan bisnis sebagai pengusaha. Kami ngakulisi ya kayak kalkulasi aja sih sebenarnya. Dia rasanya karena sebagai pengusaha itu saya memiliki kontrol lebih atas penghasilan saya gitu. Jadi kalau penghasilan saya sekian, saya bisa kontrol diri. Jadi dan karena saya seorang pengusaha dan juga investor, saya gimana ya, bayar pajak itu saya bisa bayar nol dengan caranya ya masing-masing, dengan pola pikir yang gimana gitu kan. Jadi saya mendapatkan 1 juta itu kayak ibarat pasti dapat bunga ya pajak penghasilannya ya, tapi saya ubah itu semua. Kalau bisa kita yang perbudak uang, jangan kita yang diperbudak oleh uang. Ya ketika bank mencetak uang juga itulah tugas kita untuk berhutang. Jangan kita yang membayar bank, tapi kita yang berhutang pada bank gitu.
ketika karena mencetak dibentuklah gimana ya, hutang dan pajak itu membuat orang kaya semakin kaya, dan hutang dan pajak membuat orang miskin yang dan kelas menengah semakin miskin gitu. Ketika kita memiliki ide yang ketinggalan zaman, hasil yang kita dapatkan pun juga akan ketinggalan. Dan apa yang terjadi? Ya pada kebanyakan orang ya berangkat sekolah, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras, menabung, keluar dari hutang. Sedangkan kita itu uang dicetak, kita bisa berhutang gitu loh. Membeli rumah karena itu adalah aset, itu sudah ketinggalan zaman. Pola pikir yang udah nggak kepake buat saya gitu. Ketika semua emas, uang menjadi hutang, ya saya membebankan bunga untuk menyimpan uang. Dengan kata lain, bank tidak menginginkan uangmu karena mereka sudah mencetak uang puluhan. Bahkan ya semua ini dicetak sama oleh bank gitu. Orang-orang yang membuang uang tunai karena sudah terbuang-buang, jadi adalah istilah menabung. Namun orang bilang, ya aku ingin pekerjaan. Nah itu adalah ide yang ketinggalan zaman. Keluar dari hutang itu bekerja. Kamu bagaimana cara menggunakan hutang untuk mengelola, jadi untuk membayar hutang gitu. Alasan 1% orang naik ke sini dan 90% lainnya itu ketika mereka mencetak uang, dua hal, yaitu inflasi dan pajak. Itu menghancurkan mereka. Dan siapapun yang berpikir aku akan menghasilkan uang dan memulai bisnis, ya seperti yang harusnya benar-benar menikmati hidupnya. Biar kamu tuh gimana ya, biar aku tuh bisa menikmati semuanya gitu. Aku tuh bukan bekerja baru aku bisa nikmatin, enggak, tanpa bekerja pun kita bisa nikmatin uang gitu loh. Bahkan kita bisa menikmati hidup tanpa uang. Itu hanya pola pikir kita yang harus dirubah. Ya hidup itu kayaknya oke lah, benar-benar yang orang yang tidak benar-benar mengerti apa yang dilakukan gitu ya kan. Kebanyakan orang itu self-employed gitu, tetapi mereka bukan benar-benar, susah deh ngomongnya nih kan. Dan tidak ada yang memberitahu mereka-mereka yang seperti itu, disebut ya kayak semangat wirausahaan. Tapi yang sebenarnya kita bicarakan adalah tidak ada ekonomi yang buruk. Sumpah, tidak ada ekonomi yang buruk. Apalagi kita semua memiliki ekonomi yang eksternal. Tetapi kami juga memiliki ekonomi, kekuatan, kemauan adalah untuk mengubah ekonomi internal. Jadi bagi aku tuh bisa memiliki itu semua. Melihat yang buruk, dan karena bagaimanapun saya akan menjadi kaya. Tetapi orang miskin dengan ekonomi pribadi yang buruk, yang akan mereka lihat semua hanyalah ekonomi yang buruk. Karena mereka tidak tahu bagaimana menghasilkan uang dalam ekonomi seperti apapun. Dan orang kelas menengah, mereka memiliki ekonomi yang bawah. Jadi mereka inginkan adalah rumah yang bagus, gaji yang tetap, pekerjaan. Dan ketika kau mengambil pekerjaan mereka, itu adalah bencana. Ya, karena seorang pengusaha tidak memiliki pekerjaan. Dan itu bukan masalah besar. Jadi semua yang saya katakan kepada orang-orang adalah apa yang ya selalu ada dua sisi. Kamu tahu maksud saya? Untuk menggunakan jamak minimal dua ya. Jadi jika kamu berpikir ekonomi itu buruk, itu karena ekonomimu yang buruk. Jika kamu pikirmu itu stabil, maka pekerjaanmu itu akan stabil juga. Dan kamu bilang melakukan melihat ekonomimu, ekonomi itu versus ekonomi eksternal gitu ya, dimana yang bisa kamu kontrol lawan, yang bisa ya itu disebut kayak fokus eksternal dan melawan fokus internal. Jadi sejatinya memiliki fokus internal itu kayak ini bagus karena saya akan naik lebih tinggi lagi. Jadi kayak aku akan mengambil beberapa proyek kayak gitu ya kan, berapa proyek. Sebenarnya pola pikir kita yang perlu diubah. Kesalahan yang penting itu berarti kamu tidak tahu sesuatu gitu loh.
mereka akan selalu bisa bangkit lagi dengan pola pikir yang kita ubah. Mereka bisa gitu, mereka bisa bangkit, apapun yang terjadi pada mereka tuh mereka bisa bangkit lebih kuat, lebih baik, lebih pintar, dan lebih bahagia. Tetapi seseorang dengan pola pikir internal yang lemah, kita pribadi yang lemah itu akan berubah segalanya gitu loh. Mereka begitu takut dengan apa yang terjadi gitu loh. Seperti kamu tahu orang-orang kayak misalnya, aku belum mencoba tapi aku takut gagal. Itulah pemikiran yang sangat lemah, dan seakan-akan kamu bilang kita itu miskin, padahal enggak, kamu itu kaya, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling kaya yang kamu dihadirkan. Iya kan? Itu sebabnya ayah saya tuh selalu bilang, kalau kamu bekerja jangan terima gaji, ya kamu harus menjadi lebih kuat. Itu tentang kontrol dari dalam ya. Kamu harus lebih kuat, jangan pernah menolak berapapun gaji yang kamu terima. Itu adalah kekuatan yang harus kamu terima untuk gimana caranya kamu kelola keuangan kamu yang ada, biar kamu bisa mengelola, berusaha, dan lebih kuat lagi. Kendalikan pikiranmu, karena bahagia itu sederhana guys. Lu yang nyiptain, kalian semua yang nyiptain, bukan aku. Kita duduk rame-rame makan enak, kamu gak akan merasakan bahagia kalau kamu bukan dari kamu dalam hati. Aku bahagia, aku udah bahagia makan gitu, makan enak, makan di tempat restoran, tempat tinggal yang mewah. Tapi kalau kamu ngerasa itu semua bukan uang kamu, bukan jerih payah kamu tidak akan merasakan itu bahagia yang sebenarnya. Ya mungkin pura-pura bahagia. Jadi dari pembahasan aku yang tadi mungkin beberapa orang aja yang paham maksud aku tadi ya. Jadi udah dulu deh kayaknya, udah lumayan lama. Aku cuma mau sharing itu aja sih. Tapi kalau buat yang kalian ngasih pertanyaan lagi nggak apa-apa ya. Dadah, bye bye. Terima kasih yang udah nonton.